SAR gabungan kembali dilanjutkan dengan fokus di 3 titik pencarian untuk mencari 5 korban hilang. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidik menolak kehadiran Roy Suryo CS yang berstatus tersangka untuk audiensi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi hari ini berada di Singapura menghadiri Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung tanggal 19 hingga 21 November. Jokowi dijadwalkan berpidato dalam acara ini. Halo, selamat petang saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramondito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan saudara, tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menangkap sejumlah petambang ilegal yang tengah bekerja di daerah Bangka Belitung. Petambang ilegal ini tidak berkutik ketika disergap oleh tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingu, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Saat ditangkap, mereka tengah melakukan penambangan ilegal dengan menggunakan sejumlah eskavator. Lokasi tambang ilegal ini berada di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Hijau. Tambang ilegal ini langsung dibawa oleh tim Satgas, dan selain menangkap pelaku tambang ilegal, di lokasi juga ditemukan sejumlah alat tambang yakni 21 unit ekskavator, 2 unit bulldozer, genset, dan 10 unit mesin penghisap pasir. Menteri Pertahanan, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI dan Menteri SDM meninjau langsung lokasi tambang ilegal di Dusun Nadi, Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Menhan Syafri Syamsuddin menjelaskan tindakan ini sesuai dengan perintah dalam peraturan Presiden. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin bilang pemerintah akan menelusuri siapa aktor utama di balik aktivitas tambang ilegal. Di sebelah kiri ini adalah pasir kuarsa, Pak. Kemudian yang di kanan ini adalah pasir timah yang kondisi terbaik, Pak, yang grade A, Pak. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini, dan secara fisik sekarang semua kegiatan yang mengarah kepada kegiatan ilegal ini kita sudah tutup secara geografi. Ini kita bisa melihat hasilnya apa yang dilakukan para ilegal ini, dan tentunya kami akan melakukan suatu tindakan yang kepenyidikan. Kita sudah perintahkan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk melakukan penyelidikan siapa pemilik-pemilik ini, dan kita akan telusuri sampai dengan siapa pemodalnya. Kita tidak mungkin ilegal menggunakan ekskavator yang bagus-bagus begini.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menyatakan pemuda asal Dayakolot, Kabupaten Bandung yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sudah bebas. Saat ini korban sudah berada di KBRI Phnom Penh di Kamboja. Rizky Nur Fadilah, remaja 18 tahun asal Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menjadi korban TPPO, saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh. Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara bilang saat ini Rizky sudah berada dalam kondisi aman dan berada di KBRI. Polisi masih menunggu kabar terkait proses pemulangan Rizky ke tanah air. Dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizky saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan tetap akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk penanganan kasus dugaan TPPO yang diduga dialami Rizky Nur Fadilah di Kamboja. Pemprov Jawa Barat juga memastikan akan menyiapkan biaya untuk pemulangan Rizky. Deddy mengimbau siapapun untuk tetap waspada jika mendapat iming-iming bekerja di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Apabila memang ingin kembali, kami akan mengembalikannya dan kami menyiapkan biaya untuk pemulangannya. Untuk itu, pada siapapun untuk berhati-hati ketika akan bekerja di luar negeri yang dijanjikan atau diiming-imingi sesuatu yang pada akhirnya menjadi derita dan menjadi kesulitan bagi banyak orang. Untuk itu, kami akan segera bergerak. Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan mempersilahkan siapapun melapor jika ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kapolda Jabar bilang pihaknya segera merespon dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Kapolda menambahkan ada sejumlah lembaga terkait yang akan membantu proses penanganan laporan atas kasus TPPO. Ada peristiwa yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, silakan untuk mengadu ke kami, ya, nggak usah formal-formal, lisan saja. Ini cukup kami respon. Kita juga punya lembaga-lembaga lain juga pasti akan merespon semua keluhan atau dugaan adanya perdagangan. Nanti kami tindak lanjuti ya. Keluarga Rizky Nur Fadilah, warga Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, harap cemas menunggu kabar dari pemuda yang berprofesi sebagai pesepak bola yang tidak kunjung kembali usai 2 pekan meninggalkan rumah. Keluarga mendapat kabar bahwa ia dibawa ke Kamboja. Padahal, keluarga mengaku mendapat kabar bahwa Rizky semula meninggalkan rumah untuk seleksi masuk klub sepak bola di Pulau Sumatera. Kabar bahwa dia ke Kamboja pun menimbulkan dugaan bahwa Rizky menjadi korban penipuan sindikat tindak pidana perdagangan orang. Dia bilang ke ibunya udah ada di Kamboja. Nah, dari sana kami bingung kenapa anak ini katanya mau ke Medan udah ada di Kamboja. Terus udah itu kami pun laporan ke sana ke sini. Saya laporan langsung ke Disnaker bersama Pak Lurah. Dan jajarannya langsung diantar sama Pak Lurah ke sana. Dari pihak Disnaker, alhamdulillah ada baiklah penanggapannya. Katanya ya tunggu karena mungkin ya tidak menyalahkan, kan yang diurus bukan hanya 1 orang mungkin. Kabar soal Rizky yang diduga menjadi korban perdagangan orang saat ingin menjadi pesepak bola di Sumatera pun mengundang simpati sejumlah pemain timnas. Lewat akun media sosial, mereka meminta dukungan untuk menyelamatkan Rizky, seperti yang terlihat pada akun media sosial Asnawi Mangkualam dan juga Rizky Ridho. Usai pemberitaan soal dugaan jadi korban TPPO di Kamboja viral, Rizky Nur Fadilah pun muncul dalam video klarifikasi yang mengatakan dia dalam kondisi baik di Kamboja dan minta dipulangkan ke tanah air. Tidak pernah
Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Meski demikian, pemerintah Jabar pun tetap mengambil tindakan untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Pemerintah Provinsi Jabar siap memfasilitasi kepulangan Rizky Nurfadila. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa perkembangan terkini terkait proses pemulangan dari Rizky Nurfadila dan benarkah Rizky menjadi korban tindak pidana perdagangan orang? Kita akan bahasnya bersama dengan Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017 Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Assalamualaikum Pak Anton, semoga sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anton, ini kita mengetahui bahwa TPPO semakin marak dan juga banyak korban yang tergiur dan kemudian ini diduga sindikat yang selalu berada di Kamboja. Seperti apa Anda melihatnya bahwa ini menjadi modus yang terus terjadi? Ya, memang namanya TPPO itu adalah tindakan perdagangan orang atau di dalam bahasa sehari-hari perbudakan modern lah gitu kan. Ya memang saya dulu sebagai Kasubdi Trafficking in Person atau TPPO di Mabes Polri, dan kejahatan ini merupakan extraordinary crime, yaitu kejahatan yang terorganisir. Nah, apalagi ini kejahatan internasional ya, dan serious crime. International ordinary crime itu kenapa? Karena lintas negara gitu kan. Dan memang modusnya itu pasti dengan manipulatif. Penipuan dengan cara merekrut, kemudian mengirim ke tempat pekerjaan, dan biasanya ada persinggahan juga di sini. Tadi sebelum ke Kamboja ada di Malaysia dengan iming-iming kan mau menjadikan seorang atlet gitu kan, pelatihan di Persatuan Sepak Bola Medan, tetapi kenyataannya bukan, dengan pasti dengan gaji yang besar. Dan biasanya kalau ke luar negeri pun juga ini yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, bisa dijadikan untuk penari, duta budaya, kemudian juga sebagai pengasuh keluarga. Tapi ada yang lebih sadis lagi, malah di sana itu nanti mereka ini kenyataannya dieksploitasi. Nah, inilah perbudakan modern, dipaksa, diisolasi, disekap, tidak bisa kemana-mana. Nah, ini pun juga katanya kan disekap, disuruh untuk ya mencari orang-orang dari RRT konglomerat yang kaya-kaya. Nah, ini tata caranya bagaimana seolah-olah menjadi seorang wanita. Nah, ini memang sering terjadi. Bahkan yang lebih hebat itu kan ada lagi, yaitu penjualan organ. Penjualan organ pun juga ini pernah terjadi dulu, yaitu organnya itu dijual ke negeri-negeri ya maju seperti ke RRT, ke Jepang, ke Korea dan lain-lain. Ya. Bahkan namun kalau tampak ada modus terbaru di sini ya Pak Anton, bahwa sebelumnya bahwa ada modus baru gitu ya. kan. Enggak, artinya baru, gitu kan. Korban ini merupakan seorang atlet yang masih belia, usianya baru 18 tahun, dan kemudian seorang kiper yang pernah diklat di Persib Bandung. Dan ini modusnya adalah mengiming-imingi bahwa korban bisa masuk dalam salah satu klub, namun kemudian dia dibawa hingga Kamboja. Dan ini merupakan salah satu kasus terbaru. Apa benar berdasarkan pengamatan Anda bahwa ini menjadi seorang atlet dan kemudian tiba-tiba harus terjerumus dalam tindakan scammer atau perdagangan orang juga? Ya betul, ini mungkin modusnya agak baru. Memang setiap saat trafficking in person ini atau TPPO ini selalu mencari modus-modus yang baru gitu kan. Dan ini salah satu modus baru yang pernah terjadi di Indonesia untuk direkrut dalam sebuah klub besar. Karena kalau yang lama-lama ya seperti tadi gitu, bahkan ada pesanan pengantin khususnya untuk daerah-daerah, mohon maaf ini di Singkawang gitu kan. Pura-pura di sini dinikahi, setelah itu dibawa ke luar negeri, setelah di luar negeri ya dipaksa untuk bekerja di tempat-tempat hiburan, bahkan bisa dieksploitasi sampai eksploitasi seksual gitu kan gitu. Nah, ini memang agak unik juga, memang sebuah modus baru ini, makanya ini hati-hati sekali kepada ya masyarakat
Indonesia apabila ada modus semacam ini. Dan alhamdulillah tadi juga saya dengar bahwa untuk kepulangan akan ditanggung oleh Pemda Jabar dari Pak Gubernur KDM gitu. Jadi memang betul, dan mungkin modus-modus ini akan terus berkembang. Apa saja, tapi yang paling utama di sini begitu sampai ke tempat tujuan itu diisolasi dan dieksploitasi gitu. Terakhir Pak, untuk saat ini sebenarnya pengawasannya seperti apa, dan tampaknya masuknya melalui media sosial atau dunia maya. Lalu seperti apa pengawasan yang harus diwaspadai dan tindakan oleh pemerintah untuk mencegah hal ini bisa tidak terjadi lagi? Ya memang untuk pengawasan media sosial ini salah satu kemarin juga saya menyampaikan agar media sosial ini, setiap media sosial yang ada di Indonesia ini ya identitasnya itu harus jelas, karena sekarang ini banyak sekali media sosial yang identitasnya itu bodong gitu kan, tidak anonim jelas lah ya, Pak. Sehingga dengan adanya sebuah identitas yang jelas itu bisa diawasi. Kan di dalam dunia cyber juga ada patroli cyber. Nah apabila dianggap ada hal-hal yang mencurigakan, misalkan rekrutmen tenaga kerja atau lain-lain, judol atau apa saja yang kira-kira melanggar hukum, ini sudah bisa segera terdeteksi. Baik. Sama juga seperti sekarang Google lain-lain, apabila ada kata-kata kotor kan langsung kita ini di drop gitu kan, dikeluarkan. Itu salah satu. Jadi ditingkatkan adalah cyber patrolnya, baik dari kepolisian. Patroli siber harus ditingkatkan, dan juga untuk saat ini alhamdulillah posisi dari Rizky juga sudah dalam polisian maupun pemulangan dari dan juga proses KBRI campaign untuk dipulangkan kembali kepada keluarganya di Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Anton Carlian, mantan Kapolda Jawa Barat, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya upaya pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah memasuki hari ke-7. Tim SAR gabungan kembali dilanjutkan dengan fokus di 3 titik pencarian untuk mencari 5 korban hilang. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Upaya pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah memasuki hari ke-7. Tim SAR gabungan kembali dilanjutkan dengan fokus di 3 titik pencarian untuk mencari 5 korban hilang. Tim SAR gabungan mengevakuasi 2 jenazah korban longsor Cilacap, Jawa Tengah Selasa sore. Kini tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 7 korban tanah longsor lainnya. Memasuki hari ke-7, tim SAR akan memfokuskan pencarian di 3 titik, yakni worksite A1, B1, dan B2. Tim memaksimalkan penggunaan anjing pelacak untuk mendeteksi titik korban. Penggunaan pompa air serta alat ekstrikasi manual dan modern digunakan. Selain itu, penggunaan drone dilakukan untuk memantau retakan tanah yang dapat memicu longsor susulan yang dapat membahayakan. Hingga saat ini tercatat 18 korban jiwa telah dievakuasi tim SAR. Masih fokus dengan 21 ekskavator, 9 anjing pelacak, Halcon, terus dan peralatan-peralatan yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah kita menggunakan drone. Kita akan memaksimalkan pelaksanaan operasi sehari-hari ini. Apabila memang dalam hari ini maupun hari ke-7 ini belum ditemukan korban, maka kita lakukan evaluasi sore hari ini. Ada perpanjangan atau ada kemungkinan diperpanjang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rabu siang meninjau lokasi tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tito memimpin langsung gelar apel pasukan relawan yang bertugas melakukan operasi pencarian korban hilang. Tito mengapresiasi kerja tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan para relawan di lokasi longsor Desa Cibenying. Selain operasi pencarian, pemerintah juga tengah menyiapkan fasilitas pasca longsor, mulai dari tempat tinggal sementara maupun tempat tinggal di lahan relokasi. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyediakan lahan seluas 3,9 hektar. Potensial akan terjadi. Yang paling rawan adalah
Kita tadi sudah disiapkan nanti hunian sementara oleh BNPB bersama dengan Bapak Bupati, dan nanti akan disiapkan juga hunian tetap. Nah, Bapak Presiden memberikan atensi yang sangat khusus atas bencana-bencana ini. Beliau menugaskan menteri-menteri dan kepala-kepala lembaga itu turun langsung, termasuk saya, Menteri Sosial, kemudian Kepala BNPB, Menko PMK, Menteri PU, semua diperintah oleh beliau untuk mobilisasi semua untuk istilahnya ngeroyok ya. Sementara itu, Saudara, sebanyak 5 korban bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah masih dalam perawatan. Para korban tersebar di Puskesmas Pandanarum, RSUD Banjarnegara, dan 1 korban dirujuk ke RSUD Margono, Purwokerto akibat luka yang serius. Petugas medis mengatakan korban yang dirawat rata-rata mengalami luka patah tulang dan trauma. Tim medis masih terus memulihkan korban dengan melakukan observasi secara intensif. Saat ini yang masih dirawat di rumah sakit itu ada 2. Jadi kondisi saat ini harus dirujuk juga dilakukan lanjutan untuk perawatan lanjutan di rumah sakit Margono. Dan yang 3 masih observasi di sini. Tim Disaster Victim Identification atau DVI menerjunkan personel membantu tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit dan klinik untuk menangani korban longsor Banjarnegara. Tim mulai berdatangan ke posko kesehatan di Puskesmas Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, dan tim DVI juga telah membuka posko antemortem di Puskesmas Pandanarum. Tim DVI Polri nantinya akan melakukan proses identifikasi jika ada temuan korban jiwa tanah longsor Banjarnegara. Hingga saat ini, Saudara, 26 korban yang dinyatakan masih hilang dalam pencarian tim SAR gabungan. Polri, khususnya Polres Banjarnegara dan DPK Polda Jateng, kita sudah mengerahkan personil yang ada untuk membantu evakuasi warga yang selamat maupun nanti evakuasi korban yang ada. Sampaikan tim DVI dari Dokes untuk nantinya identifikasi apabila ada korban yang ditemukan. Selain itu juga kami juga sampaikan unit pelayanan kesehatan. 4 hari usai longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR gabungan masih mencari 26 korban hilang. Alat berat mulai dikerahkan di area-area yang aman. Salah satu warga yang rumahnya tertimbun longsor tak kuasa menahan tangis mengingat situasi mencekam saat longsor terjadi. Narak robot, nggak taunya gemuruh terus pas saya lari ke sawah, ini tanah ini ke sana, jalan nggak cuman gerak, kenceng banget seperti air lari ke sana. Terus saya balik lagi, ingat sama kakek bapak saya lariin bapak saya, jadi masih udah keluar dari rumah, langsung saya lari ke sana. Alhamdulillah enggak, selamat semua, cuman barang-barang saya udah habis. Rabu pagi, tim K9 menemukan 3 area yang diduga lokasi korban longsor. Penggalian material longsor dilakukan manual lantaran alat berat belum dapat mencapai sumber longsor. 3 titik itu dimungkinkan korban ada di situ. Setelah kita menggunakan anjing jack, kita ulangi lagi menggunakan dari Polres Wonogiri. Dilakukan pencarian, ternyata di titik yang sama juga. Betul. Setelah itu dari tim relawan, Basarnas dan lain-lain melakukan penggalian dan melakukan pembukaan. Sementara itu, mengantisipasi longsor susulan, warga desa Situkung memilih mengevakuasi barang-barang berharga hingga hewan ternak usai ditinggal mengungsi selama 4 hari. 4 hari ya? 4 hari udah. 4 hari. Iya. Berarti ini mengamankan barang-barang? Iya, ngamankan barang-barang rumah di situ. Situ kan udah rawan. Udah retak-retak itu? Iya, retak lah. Sini kan enggak. Daripada kejauhan kan ditaruh di sini.
Bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah terjadi pada Sabtu 15 November 2025 sekitar pukul 4 sore. Hingga saat ini 26 korban hilang masih dalam proses pencarian. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana penanganan dari pencarian korban longsor di Banjarnegara? Sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Jaber Roy. Gesi, hingga sore hari ini sudah ada berapa total korban yang berhasil dievakuasi dan tersisa berapa korban yang sedang dicari, Gesi? Ya, Cynthia dan juga saudara, per hari ini korban longsor di Situkung Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah ini baru ditemukan 1 jiwa, di mana penemuan ini juga baru saja diperoleh sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat dari lokasi titik longsor untuk kemudian diidentifikasi di Puskesmas Pandanarum tempat saya berdiri saat ini. Tadi 1 jenazah ini sudah dapat diidentifikasi dan sudah ditemui keluarganya. Begitu, jenazah ini berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan usianya sekitar 60 tahun. Kemudian jenazah ini merupakan istri dari salah satu warga bernama Sutresno yang juga saat ini masih mencari kerabatnya, yakni ada anaknya, menantu dan juga cucu dari beliau ini yang belum ditemukan. Hingga kini proses pencarian tentunya akan diupayakan oleh tim SAR gabungan, di mana jika kita hitung dari 4 hari pasca bencana tanah longsor ini, hari ini merupakan hari pertama fokus pencarian terhadap korban-korban yang hilang. Untuk saat ini update untuk korban yang hilang ditemukan 3 meninggal dan juga 25 masih dalam pencarian. Namun untuk hari ini proses pencarian dihentikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi karena cuaca di titik longsor ini memang sedang turun hujan. Selain itu juga kendala lain, tanah di sekitaran longsor ini memang masih tidak kondusif atau masih labil begitu, sehingga jika turun hujan dikhawatirkan akan memicu adanya longsor susulan, sehingga pada pukul 16 tadi tim SAR gabungan dari titik-titik yang terbagi menjadi 3 sektor ini sudah ditarik mundur untuk kemudian melakukan pencarian pada esok. Selain itu juga memang titik pencarian ini difokuskan pada 3 sektor, yakni sektor A, B, dan C. Jika bisa saya jelaskan untuk sektor A sendiri ini, saat ini sudah bisa dijamah oleh alat-alat berat. Sebanyak sekitar 6 eskavator ini sudah bisa masuk dengan proses perataan retakan-retakan tanah begitu. Namun untuk titik B dan juga titik C ini nampaknya memang updatean terbaru belum bisa dijamah oleh alat-alat berat, sehingga tim penyelamat ini masih menggunakan cara-cara manual untuk di sektor B dan juga C, termasuk menggunakan anjing pelacak pada pagi hari tadi, serta juga menggunakan pompa untuk memaksimalkan ditemukannya 25 korban jiwa yang masih hilang, Cynthia. Iya, Gesi, lalu bagaimana dengan alat berat? Apakah sudah berhasil diterjunkan hingga sore ini, Gesi? Ya, Cynthia, untuk alat berat sendiri seperti yang saya sampaikan bahwa titik longsor ini memang terbagi menjadi 3. Yang pertama ini di sektor A itu merupakan mahkota longsor, kemudian di sektor B ini merupakan badan longsor, dan di sektor C ini merupakan kaki longsor, yang mana titik paling krusial atau inti dari longsornya ini ada di titik B. Dan untuk saat ini alat berat ini baru bisa mencapai di titik A, karena memang untuk kondisi tanah di sekitaran lokasi sana masih labil, dan jika bisa Anda saksikan saudara, saat ini juga masih turun hujan, dan dikhawatirkan jika hujan ini terus-menerus turun nantinya akan memicu longsor susulan, sehingga untuk ekskavator dan juga alat-alat berat lainnya ini masih difokuskan untuk pencarian pada sektor A. Untuk kemudian di sektor B dan juga sektor C, tim SAR gabungan ini juga masih melakukan pencarian begitu. Sedari pagi hingga sore tadi pencarian ini dilakukan secara manual dengan memanfaatkan alat-alat seperti cangkul, kemudian memaksimalkan pompa listrik, dan tentunya juga menggunakan anjing pelacak, sehingga 1 korban tadi sudah bisa ditemukan dan diidentifikasi, Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Hujan kembali turun, harap tetap jaga keselamatan Anda, Gesi, dan juga juru kamera Jabre Roy. Terima kasih.
Dan saudara, usai jeda, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini berada di Singapura menghadiri Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung tanggal 19 hingga 21 November. Jokowi dijadwalkan berpidato dalam acara ini. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara telah memeriksa 49 saksi terkait kebakaran rumah Hakim Kamozaro Waruhu. Kapolrestabes mengatakan ada temuan menarik antara keterangan saksi dan CCTV. Informasinya usai jeda. Kembali di Kompas Petang, Saudara, Presiden Prabowo meresmikan operasional Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden memuji Jokowi yang menginisiasi pembangunan rumah sakit ini. Kardiologi Emirates Indonesia. Prabowo mengapresiasi inisiatif Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden untuk membangun rumah sakit jantung berstandar internasional. Sambil bercanda, Prabowo bilang takdir itu tidak bisa ditolak. Presiden Prabowo bilang beroperasinya Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia merupakan simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Pembangunan rumah sakit ini juga adalah salah satu inisiatif dari Presiden Joko Widodo. Dimulai atas inisiatif beliau, dimulai pada saat beliau menjabat. Ya, saya sangat beruntung sudah jadi saya yang resmikan. Takdir itu tidak bisa ditolak. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini berada di Singapura menghadiri Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung tanggal 19 hingga 21 November. Jokowi hadir sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Jokowi dijadwalkan berbicara pada hari Jumat mendatang. Forum ini akan membahas beberapa topik seputar tantangan ekonomi dunia dan bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan itu. Saudara, tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara telah memeriksa 49 saksi terkait kebakaran rumah Hakim Kamozaro Waruhu. 49 saksi yang diperiksa bukan hanya korban tetapi juga termasuk saksi polisi, petugas pemadam kebakaran, petugas kebersihan dan pihak kelurahan. Penyidik juga mencocokkan antara keterangan para saksi dengan bukti CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kapolrestabes mengatakan ada temuan menarik. Dari hasil pantauan CCTV, kami melihat ada hal yang menarik dan ini yang saat ini sedang kita dalami dengan persesuaian keterangan dari seluruh saksi sebanyak 49. Kemudian kami persesuaian dengan sosial media yang ada. Kami cocokkan secara saintifik. Kami ingin melihat paruh waktunya dan ini yang sedang kita cocokkan. Kamozaro Waruhu adalah hakim ketua yang sedang menangani kasus korupsi proyek jalan Dinas PUPR Sumatera Utara yang melibatkan mantan Kadis PUPR Topan Ginting yang merupakan mantan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Emir Purba dari Medan, Sumatera Utara. Selamat petang, Emir. Untuk saat ini ada 49 saksi yang telah diperiksa. Lalu seperti apa informasi yang telah diberikan kepada pihak kepolisian dan benarkah ada satu orang yang ditangkap? Ya, selamat petang, Juno dan juga saudara. Seperti yang dikatakan oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Jan Calvin Simanjuntak mengatakan sampai dengan saat ini petugas gabungan dari Polrestabes Medan dan juga dari Polda Sumatera Utara
masih terus melakukan penyelidikan untuk mendapatkan temuan ataupun mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran rumah Hakim Kamazoro Warubu yang berada di Kompleks Taman Harapan Indah, Jalan Pasar 2, Tanjung Sari, Medan. Dan Juno dan juga saudara, seperti yang dikatakan tadi, sejauh ini sudah ada 49 orang saksi yang telah diperiksa. Kapolres Tabes Medan mengatakan dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa nantinya akan dipadukan dengan hasil dari olah tempat kejadian perkara, hasil pengecekan manual, konvensional, dan hasil akan dilakukan secara scientific investigation. Dan juga saudara, Kapolres Tabes Medan menyebut dari saksi yang diperiksa berasal dari latar belakang yang berbeda, bukan hanya korban saja yang diperiksa, namun juga ada saksi dari pemadam kebakaran, dari pihak kepolisian, lalu ada saksi dari petugas kebersihan dan kelurahan, dan saksi lainnya. Ia juga menyebut, Juno dan juga saudara, dari pemantauan CCTV ditemukan fakta menarik terkait dengan kasus kebakaran rumah Hakim Kamazoro Warubu. Namun sampai dengan saat ini pihaknya masih belum mengungkapkan apa yang menjadi fakta menarik tersebut. Rumah Hakim Kamazoro Warubu terbakar pada 4 November lalu. Insiden kebakaran tersebut terjadi di rumah pribadinya. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pada saat itu Hakim Kamazoro Warubu sedang memimpin sidang. Dan sampai saat ini, saudara, kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait apa yang menjadi penyebab pasti kebakaran dari rumah Hakim Kamazoro Warubu. Sementara Juno dan juga saudara, terkait dengan beredarnya kabar sopir sang hakim yang kemudian diamankan, Kapolres Tabes Medan juga belum membenarkan hal tersebut, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Emir Purba dari Medan, Sumatera Utara. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan untuk Anda usai jeda. Di antaranya resolusi Dewan Keamanan PBB memberi wewenang kepada negara-negara anggota PBB dan Dewan Perdamaian untuk dibentuk sebagai pemerintahan transisi. Namun juru bicara Hamas mengatakan yang mereka butuhkan adalah resolusi Dewan Keamanan PBB yang mempromosikan pembentukan negara Palestina Merdeka. Usai jeda, kita akan membahasnya. Kembali di Kompas Petang, saudara, hujan musim dingin telah membanjiri kamp pengungsian yang menampung warga Palestina di jalur Gaza. Peristiwa ini makin memperburuk kondisi para pengungsi. Hujan deras mengguyur Gaza mengakibatkan banjir mengenangi hingga ke tenda pengungsian. Hujan deras datang setelah cuaca dingin selama berhari-hari. Banyak warga terpaksa tinggal di bawah tenda yang sudah roboh. Alas tidur dan perabotan yang tersisa ikut terendam banjir. Ini baru awal dari musim dingin yang sebentar lagi tiba. Dalam sejumlah atau beberapa waktu ke depan, kondisi yang sama bahkan akan lebih buruk dapat terjadi di wilayah Gaza. Di sisi lain, kini PBB menyetujui dan mendukung Dewan Keamanan PBB atas rencana perdamaian Amerika Serikat untuk Gaza. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan Keamanan PBB pada 17 November menyetujui resolusi penting yang memberi mandat internasional bagi pembentukan Board of Peace dan pengerahan International Stabilization Force di jalur Gaza. Beberapa elemen utama dari resolusi mencakup lucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan teknokrat transisi, dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional di bawah komando terpadu. Resolusi Dewan Keamanan PBB memberi wewenang kepada negara-negara anggota PBB dan Dewan Perdamaian untuk dibentuk sebagai pemerintahan transisi demi mendirikan pasukan stabilisasi internasional atau ISF. Sementara di Gaza untuk dikerahkan di bawah komando terpadu dengan pasukan yang dikontribusikan oleh negara-negara yang berpartisipasi. Namun juru bicara Hamas, Hazem Qasim, mengatakan apa yang mereka butuhkan adalah resolusi Dewan Keamanan PBB yang mempromosikan pembentukan negara Palestina Merdeka.
ما هو مطلوب هو قرار مجلس أمن يمنع استئناف الحرب على قطاع غزة ويدخل المساعدات إليه ويؤسس لمسار سياسي تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. Sementara itu, menanggapi rencana Presiden Prabowo yang akan mengirimkan 20.000 personel pasukan perdamaian ke Gaza, TNI Angkatan Laut mengaku telah mempersiapkan personel untuk diberangkatkan dalam misi perdamaian ke Gaza, Palestina. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Erwin Aldeharma menyebutkan seleksi personel di Angkatan Laut untuk misi perdamaian telah dilakukan, juga termasuk kesiapan alutsista. Wakasal bilang pengiriman pasukan ke jalur Gaza hanya menunggu waktu dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa seluruh jajaran TNI saat ini mempersiapkan diri untuk bisa turut mensukseskan kebijakan pemerintah tersebut. Untuk jumlahnya saya belum tahu pasti, mungkin rekan-rekan wartawan malah sudah lebih tahu, tapi yang jelas untuk kekuatan dari Korps Marinir sendiri adalah batalion-batalion yang mungkin akan disiapkan, salah satu atau antara lain adalah ZENI, kemudian kesehatan, kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya juga kita akan selalu persiapkan. Proses seleksi sudah berjalan, saat ini kita sudah mengumpulkan nama-nama, untuk selanjutnya nanti akan kita menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah, apa saja yang harus kita siapkan, baru kita akan lebih detailkan lagi persiapan-persiapan selanjutnya. Kita akan membahas resolusi Dewan Keamanan PBB soal pasukan perdamaian di Gaza, Palestina bersama praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat petang Mbak Dina. Sehat-sehat selalu. Selamat petang Mas Juno. Ya, Mbak Dina, kita lihat bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB mengajukan pembentukan pemerintahan transisi atau Board of Peace dan kemudian juga pasukan internasional yang akan beroperasi di Gaza hingga maksimum 31 Desember 2027. Anda melihatnya seperti apa dan Indonesia juga akan berkomitmen untuk mengirimkan pasukan dan personel ke Gaza? Pertama saya apresiasi bahwa Kompas TV memilih untuk memberi sorotan khusus pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru keluar kemarin ya. Karena menurut saya terlalu bising kalau kita langsung bicara sudah siap, kita pasukan, kemudian kemarin Marinir, kemudian sebelumnya juga ada Brimob dari kepolisian ya, mengatakan juga menyiapkan pasukan. Mengapa kali ini saya bisa melihat ketergesa-gesaan kita untuk langsung merespon tanpa melihat betapa skema ini harus kita sikapi dengan ekstra hati-hati, dan harusnya Kementerian Luar Negeri itu justru sentral di sini menjadi pilar utama dalam menggerakkan kita kapan kita move, kapan kita tunggu dulu, karena skema internasional yang kali ini yang dilalui di Dewan Keamanan PBB itu beda sekali dengan skema Dewan Keamanan PBB yang biasa. Pertama, faktor nama Trump ada di sana. Di mana-mana dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu biasanya kita mencantumkannya negara. Jadi di sini nampak betul bahwa ini adalah Trump-centric gitu ya. Satu pendekatan yang sangat digerakkan oleh individu. Very, very unusual, sangat-sangat tidak biasa. Kenapa itu jadi satu risiko penting yang harus kita catat? Karena sebenarnya kalau kita lihat skema perdamaian pada umumnya, di situ harus dijelaskan juga mekanismenya dia berhadapan dengan pihak-pihak yang mau didamaikan itu seperti apa. Di sini justru tidak ada kejelasan posisi International Stabilization Force vis-a-vis atau berhadapan dengan Israel. Ini dan seperti tanggapan atau respons abstainnya Cina bahwa belum adanya kerangka acuan, belum adanya mekanisme pengawasan, dan seperti itu yang akhirnya menjadi argumentasi Cina absen di resolusi Dewan Keamanan PBB. Begitu Mbak Dina juga. Itu bisa dimengerti kan, karena memang baik Israel maupun Hamas dan Palestina itu nggak ada justru di gambar ini. Posisi mereka sebenarnya seperti apa? Bahkan tidak, kalau kita, karena kita peduli terhadap Palestina, harusnya kita bisa membaca dengan jelas posisi Board of Peace ini ada sejajar dengan Palestinian Authority, atau Palestinian Authority adanya di bawah sehingga bisa diperintah. Kemudian mengingat bahwa di ketentuan soal Israel Palestina ini kan sebenarnya bukan baru sekali ini ya. Bertahun-tahun kita selalu punya resolusi tentang Palestina, tapi resolusi yang kali ini tidak merujuk satupun terhadap apa yang sudah
dilahirkan sebelumnya, dan itu terkait misalnya status bahwa telah terjadi genosida, telah terjadi violence terhadap kemudian penjajahan terhadap wilayah Palestina, itu nggak dikutip sama sekali. Jadi seakan-akan ini dicopot dan untuk menyenangkan hati Trump. Jadi sangat kelihatan bahwa ini driven by Amerika Serikat gitu, di-drive oleh Amerika Serikat. Dan sebelumnya bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan bahwa Indonesia siap dengan ada 2 opsi, yakni dari mandat PBB sendiri dan juga ada mandat inisiasi dari Trump. Anda melihatnya ini adalah sangat Trump-sentris? Sangat Trump-sentris. Dan kita harus berhati-hati begini ya, kalau mobilization force berhasil, itu minim. Kalau kita bicara yang lebih teknis lagi, ini urusan meletakkan personil di sana, itu kan pasti ada urusan logistik, pembiayaan, kemudian komandonya dari siapa, apakah Indonesia atau apakah Presiden Prabowo siap Indonesia itu diperintah oleh Amerika Serikat. Padahal kita punya posisi yang jelas-jelas tidak sama ya dengan Amerika Serikat dalam hal perdamaian. Kita sama-sama ingin perdamaian, tapi caranya dan apa yang kita highlight, kita garis bawahi sebagai perjuangan Indonesia untuk Palestina itu beda loh. Satu lagi yang saya catat juga, Jerman salah satu penyuplai senjata untuk Israel itu sekarang udah membuka lagi, mengaktifasi keran pengiriman senjata untuk Israel, padahal proses ceasefire, gencatan senjata ini kan masih berjalan. Artinya kan dukungan dari negara Barat terhadap resolusi ini itu justru tidak konsisten dengan apa yang kita bayangkan tentang situasi stabilisasi, situasi perdamaian. Artinya yang kita masuki ini betul-betul medan yang beda sekali dengan blue helmet ya, dengan situasi yang biasanya kita bayangkan posisi pasukan perdamaian, beda sekali. Tapi Anda bisa melihat bahwa tawaran yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah mengirimkan pasukan dengan kontribusinya adalah medis atau kesehatan dan juga zeni konstruksi. Dan itu artinya belum menjalankan sasaran terkait dengan pasukan internasional yang akan beroperasi di sana. Tapi Anda melihat substansi dari pasukan internasional itu sendiri, betul Mbak Dina? Karena kalau kita lihat payungnya yang akan memberangkatkan orang-orang ini adalah di bawah payung resolusi yang digawangi oleh Amerika Serikat, kata-katanya jelas di sana ya, apa saja jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari personil, peralatan, keuangan, kemudian bantuan teknis untuk ISF itu sendiri. Jadi ISF itu menjadi satu entitas yang sangat sentral di sini. Kita justru seakan-akan nggak ngelihat lagi nih apa sebenarnya yang lagi dibutuhkan oleh Palestina dalam situasi seperti sekarang. Jadi kalau Hamas misalnya nanti melakukan penolakan, kemudian muncul lagi nanti gejolak gitu ya, Indonesia siapkah berhadapan dengan Hamas di sana? Ya. Itu kan satu pertanyaan yang serius ya, yang secara politik juga harus bisa kita pertanggungjawabkan di dalam negeri. Baik, ini menjadi persoalan yang cukup kompleks dan perlu pendalaman lebih, dan juga Indonesia harus bisa dapat mencermati pembentukan dari Board of Peace dan juga ISF atau pasukan stabilisasi internasional yang akan berada di jalur Gaza. Terima kasih sekali lagi perspektifnya Mbak Dina Praptora Harja, pendiri dari Synergy Policies, telah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Mbak. Sama-sama, terima kasih. Usai jeda saudara, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, menolak kehadiran Roy Suryo CS yang telah berstatus tersangka untuk audiensi. Sementara di tengah bergulirnya kasus, kubu Roy Suryo mengadukan sengketa ijazah ke Komisi Informasi Pusat. Apakah sidang sengketa ijazah di KIP akan menjadi babak baru penyelesaian kasus ijazah? Informasinya akan kami hadirkan hanya di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki memberikan penjelasan soal Refli Harun dan Roy Suryo CS yang walk out dari ruang audiensi.
Jimli mengatakan audiensi adalah permintaan Refli Harun. Namun sebelum pertemuan, Jimli sudah menegaskan tim reformasi Polri tidak bisa menggelar dialog dengan Roy Suryo CS karena statusnya sudah tersangka. Jimli sempat menawarkan audiensi bisa berjalan dengan Refli, asalkan Roy Suryo CS tidak terlibat diskusi. Namun usul itu ditolak Refli. Jimli mengatakan secara etika tidak dibenarkan tim reformasi Polri bertemu dengan tersangka. Sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu, supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Informasi Pusat belakangan menjadi sorotan setelah Ketua Sidang Rospita Vici Paulin secara tegas mempertanyakan pemusnahan arsip pencalonan Jokowi saat maju sebagai wali kota Surakarta oleh KPU Surakarta. Akankah hasil sidang KIP menjadi jawaban penyelesaian sengketa ijazah Jokowi? Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Sidang sengketa ijazah mantan Presiden Jokowi berlangsung tegang. Ketua Sidang Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulin heran dengan KPU Surakarta yang memusnahkan arsip ijazah Jokowi saat maju sebagai wali kota Surakarta karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kearsipan. Awalnya, KPU Surakarta menjelaskan pemusnahan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip yang mengacu pada peraturan KPU nomor 27 tahun 2023. Sementara Jokowi maju sebagai calon wali kota Surakarta pada 2005 dan 2009. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun. Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan itu agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Di sisi lain, relawan Jokowi dari Peradi Bersatu menilai apa yang dilakukan KPU Surakarta tentu mengikuti aturan di internal KPU tentang pemusnahan arsip. Namun ia tak menampik jika hal pemusnahan arsip menjadi viral karena konteks perdebatannya dibelokkan oleh kubu Roy Suryo. Independensi KPU juga memiliki peraturan sendiri, ya dah. Nah, kalau terkait menjawab ini kan itu saya anggap bahwa bukan suatu hal yang harus digoreng lagi nih. Wah, bahwa KPU sengaja memusnahkan. Nah, tentu kan kalau dia memusnahkan ada implikasi yang didapatkan, kan begitu. Kalau memang menyalahi aturan dan perundang-undangan loh Mas Roy, gitu loh. Jadi kalaupun mau digoreng-goreng ya monggo, ini tidak berpengaruh dengan asli atau tidaknya ijazah yang dimaksud. Kan itu persoalannya tuh. Mas Roy ini kan selalu setiap ada sesuatu nyalain KPU. Kalau enggak, ya nyalain UGM. Itu aja nih kerjanya Mas Roy, apalagi kerjanya. Sidang sengketa ijazah Jokowi oleh KIP merupakan bagian dari upaya pihak penggugat yang menamakan diri mereka Bon Jowi atau bongkar ijazah Jokowi untuk membuktikan ada tidaknya ijazah asli Jokowi yang dipakai dalam kontestasi pilkada dan pilpres. Namun pertanyaannya, akankah hasil dari sidang KIP mampu menjadi pijakan baru dalam penyelesaian kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya?
Tim Liputan Kompas TV. Saudara, di tengah bergulirnya kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya, kubu Roy Suryo yang tergabung dalam Bon Jowi mengadukan sengketa ijazah ke Komisi Informasi Pusat. Pertanyaannya, apakah sidang sengketa ijazah di KIP akan jadi babak baru penyelesaian kasus ijazah? Atau justru upaya Roy Suryo CS mengulur-ulur waktu? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, sudah ada Ahmad Kozinudin dan juga Ketua DPP PSI Valdo Maldini. Selamat petang Mas Valdo, Bang Kozin, terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Selamat petang, Assalamualaikum. Ya Mas Valdo, ini saat ini kan Polda Metro Jaya masih menangani kasus fitnah ijazah Jokowi. Kalau di tengah jalan ada gugatan soal keterbukaan informasi publik atas ijazah Jokowi, menurut Anda, apakah kasus ijazah ini murni kasus soal hukum atau politis? Iya, makasih Mbak Cynthia. Pertama, PSI kan percaya penuh ya kepada lembaga negara, terutama penegak hukum. Ini berkali-kali kami tegaskan dalam menangani kasus apapun, termasuk perkara yang melibatkan Pak Roy. Karena itu penting untuk kita tegaskan, sudah saatnya kita berhenti menuduh seolah-olah ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu palsu. Itu kan sudah diuji bertahun-tahun, tidak pernah terbukti, menguras tenaga kita saja, dan saya kira masyarakat juga udah mulai aware soal ini bahwa ini merupakan polemik yang tidak berkesudahan. Dan yang kedua, memang penetapan untuk Pak Roy memang bukan sesuatu yang sudah melewati prosedur gitu, pengumpulan alat bukti, gelar perkara, lain-lain gitu. Jadi hal ini kan kembali ramai karena muncul sidang KIP ini gitu. Padahal KIP itu kan forum sengketa informasi publik, bukan lembaga yang menguji keaslian dokumen. Nah, ini penting ya, bukan lembaga yang menguji keaslian dokumen. Jadi, nggak mungkin Mbak Cynthia, KIP menyatakan ijazah itu asli atau palsu. Jadi, ini bisa memang ada giringan opini seolah-olah sidang KIP itu membuktikan kepalsuan. Padahal itu bukan kesimpulan hukum. Jadinya ini jadi narasi politik. PSI melihat ini adalah pola yang sama, Mbak, setiap kali isu ini jalan gitu loh. Karena ketika bukti nggak ditemukan, narasinya tuh dipindah lagi nih ke opini publik. Nah ini nih yang kita jaga. Kritik boleh, sangat boleh. Upaya yang dilakukan oleh Pak Roy juga kita juga ya silakan tempuh jalur hukum dan kita sama-sama menghormati. Tapi fitnah ini, Mbak, yang bisa merusak kualitas demokrasi kita. Dan kita harus menjaga, kami kira, ruang publik agar nggak dipenuhi oleh tuduhan personal yang nggak bisa diuji. Dan kita harus tegas di sini nih, karena demokrasi butuh oposisi, butuh kritik, dan butuh juga pengawasan. Tapi demokrasi itu bisa hancur apabila ada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, yang dianggap wajar. Jadi hari ini, ya Pak Jokowi sedang banyak difitnah bagi kami, bisa jadi besok entah siapa lagi. Makanya PSI konsisten, bukan untuk membela personal saja, tapi membela standar berpikir agar kita tetap sama-sama waras. Oke, Bang Kozin, baik kami tangkap. Bang Kozin, jika disebut fitnah, jika disebut menggunakan pola yang sama, apakah dari Anda sendiri melalui sidang KIP ini, kubu Anda merasa bisa mendapatkan akses untuk melihat ijazah asli Jokowi? Baik, yang pertama ya, bahwa perkara ini menjadi lama, panjang, dan melelahkan, menguras energi anak bangsa, bahkan belakangan partai yang bernama PSI ikut-ikutan nimbrung, ikut mengulurkan tenaganya padahal juga tidak dibutuhkan dalam kasus ini. Itu sebab pangkalnya adalah karena adanya egoisme seorang Joko Widodo yang berulang kali diminta untuk menunjukkan ijazahnya, selalu berdalih apa kewenangan rakyat untuk meminta dan apa kewajiban saudara Joko Widodo untuk melihatkan itu kepada rakyat. Padahal pada saat yang bersamaan seorang hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Asrul Sani, itu telah memberikan contoh teladan yang sangat apik sekali ya. Sikap seorang negarawan yang terlepas tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Asrul Sani untuk menunjukkan itu, dan tidak ada hak juga mungkin publik menuntut untuk ditunjukkan, tetapi hakim Mahkamah Konstitusi dengan legowo memberikan teladan yang baik sehingga persoalan itu tidak perlu menguras energi anak bangsa dan tidak perlu melibatkan PSI untuk nimbrung di kasusnya Pak Asrul Sani begitu. Sehingga cara yang ditempuh saudara Joko Widodo inilah yang
keliru begitu, ingin meyakinkan publik ijazah saudara Joko Widodo asli, tapi caranya dengan memenjarakan rakyatnya, memenjarakan anak bangsa yang berusaha menggunakan nalar kritis untuk meneliti. Yang kedua, memang kami tidak berkecimpung di urusan KIP, tetapi kami sangat mengapresiasi setiap tindakan dari setiap anak bangsa yang memang ingin masalah ini terurai. Karena soal ijazah ini tak ansih tentang selembar dokumen, tetapi ijazah tersebut pernah digunakan dalam pencalonan dalam kerangka memenuhi ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu dan juga berhasil menempatkan saudara Joko Widodo menjadi pejabat publik. Alhasil bahkan pejabat publik 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya kawan-kawan yang ada di Bon Jovi ya bongkar ijazah Jokowi itu ingin memberikan peran aktif untuk memperbaiki kinerja bangsa khususnya dalam hukum kearsipan, karena bagaimanapun segala hal yang berkaitan dengan tata cara dan syarat administratif pencalonan itu harus terjaga. Dan nanti itu akan menjadi kaitan tentang apakah sebuah dokumen itu benar atau tidak, tentu arsip atau administrasi terjaga atau tidak begitu. Dan teman-teman yang ada di KIP justru mengkonfirmasi, menguatkan hasil penelitian klien kami, ya sebagaimana disampaikan oleh saudara Roy Suryo bahwa ijazah tersebut 99,9% palsu atau meminjam ungkapan yang disampaikan oleh Risman Syarifah. Ya, tapi gini, saya ke Mas Faldo. Mas Faldo, jika disebutkan bahwa ini adalah ego Jokowi sehingga tidak membuka ijazah asli Jokowi, dan juga ada sidang KIP yang sampai sekarang polisi juga maju mundur terkesan soal penahanan Roy Suryo CS. Apa tanggapan Anda? Tapi usai jeda, kita masih akan kembali membahasnya. Dan kita masih membahas soal keberlanjutan kasus ijazah Joko Widodo. Seakan tidak pernah padam kasus ijazah Joko ini. Lalu selain ada sidang KIP, sampai sekarang polisi juga terkesan maju mundur soal penahanan Roy Suryo CS meski sudah diperiksa sebagai tersangka. Mas Faldo, tanggapan Anda sebagai publik menilai ini ada tekanan politik. Gimana Mas Faldo? Ya, dari awal sikap kami jelas bahwa kita menghormati proses hukum, mempercayai aparat penegak hukum, dan menghormati siapapun yang berperkara di hukum Indonesia. Jadi siapapun ya kita tinggal tunggu proses hukumnya saja. Tapi yang ingin saya juga jawab adalah bahwa kita ini nggak bisa membiarkan Republik ini tersandera sama isu yang sama. Berkali-kali ini udah 11 tahun. Jika memang isu ini sama, seakan tidak pernah padam, apakah memungkinkan agar ini segera usai, segera saja ditunjukkan? Seperti yang tadi disampaikan Bang Kosin, mungkin bisa mencontoh Arsul Sani. Ya, kan ini logiknya gini Mbak, Anda yang nuduh, kenapa Anda harus meminta kita yang buktiin gitu loh. Kan ini makanya proses ini ada dan berjalan. Ini kan logikanya kebalik. Misal nih Mbak Cynthia, saya tuduh Mbak Cynthia tadi maling roti ya. Loh, ini nggak ada. Justru harusnya kan saya yang buktikan bahwa Mbak lagi maling gitu loh. Nah, kasus ini begitu Mbak. Jadi ini aneh sekali logikanya. Orang yang dituduh harus membuktikan. Nah, ada proses hukum jalan nih gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat kasus ini, yang palsu itu bukan ijazahnya, tapi narasi-narasi yang muncul ini yang palsu. Gitu loh. Kami tangkap. Lalu Bang Kozin, saya langsung ke Bang Kozin ya. Bang Kozin, jika untuk menjawab statement dari Mas Faldo tadi, apa sebenarnya indikator yang paling kuat, baik itu secara teknis, baik itu secara hukum, bahwa apa yang menjadi dugaan Anda itu soal ijazah Jokowi adalah benar, bahwa tidak asli? Putus tadi ya, udah terdengar ya? Iya, tadi bahwa dikatakan oleh Mas Faldo, untuk apa menunjukkan ijazah asli Jokowi jika dituduh. Jadi ada pembuktian yang harus dilakukan oleh pihak Anda. Cukup. Narasi Bung Faldo itu kan narasi yang berulang yang sangat menyembuhkan dan terbukti tidak bisa meyakinkan publik untuk menghentikan keyakinan mereka bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu bermasalah. Gitu. Tambah lagi setelah ada Arsul Sani makin meyakinkan publik. Secara teknis harusnya dengan menunjukkan itu sederhana, tapi diulur-ulur begitu. Apa sih mau disembunyikan dari Republik ini soal selembar dokumen? Selanjutnya memang masalah ini menjadi lama, panjang, dan melelahkan itu bukan karena ulah pengkritik, justru Joko Widodo sendiri yang kemudian memasukkan ke proses hukum 30 April yang lalu begitu. Dan saya justru tidak menghormati proses hukum di Polda ini ya, karena pada saat yang bersamaan dugaan kepalsuan ijazah itu di Barreskrim Mabes Polri justru dihentikan. Ini yang kemudian kami tangkap. Kriminalisasi ini dilayani oleh polisi dengan cara apa?
menghentikan kasus laporan masyarakat tentang dugaan ijazah palsu di Barreskrim, pada saat sama melanjutkan proses di Polda sampai hari ini klien kami pun jadi tersangka. Jadi apa sih yang mau dipamerkan kepada penduduk di negeri ini kalau perlakuan terhadap anak bangsa itu berbeda? Dan kalau kita bicara tentang lama, itu justru yang ditanya harusnya Saudara Joko Widodo. Apa sih yang kau takutkan, kau khawatirkan sehingga engkau menyimpan tuh barang yang nggak dibawa mati juga itu jasa, dan kemudian sampai mengharukan partai sekelas PSI ikut nimbrung dalam proses ini. Gimana Mas Faldo, dan bagaimana juga Anda bisa menjawab soal hasil ataupun dari sidang Majelis KIP ini? Oh iya, kalau partai sekelas PSI emang berkelas, Mbak, bahwa kita itu paling anti sama orang-orang yang ngabisin waktunya, bikin capek publik, narasinya berulang-ulang kayak kaset rusak yang nggak ada buktinya. Oleh karena itu, ini negara sudah memastikan ijazah itu sah. Yang nggak sah itu narasi yang dibuat oleh teman-teman ini. Jadi Indonesia ini kegedean. Anda menanggapi soal hasil dari KIP, soal pemusnahan dokumen bagaimana? Itu kan sesuai dengan undang-undang, udah dijawab oleh Peradi. Dan sekali lagi, tadi di awal saya bilang, KIP itu bukan tempat memvonis ini, karena itu untuk keaslian dokumen. Nah, proses hukum lagi jalan. Hadapi. Kita juga nggak masalah kok, teman-teman mau jalani proses hukum. Yang jelas, PSI itu terlalu gatel telinganya kalau ngelihat orang-orang yang kayak kaset rusak terus muter-muter hal yang sama gitu loh. Baik, kami sudah tangkap. Mohon maaf karena waktu juga yang terbatas. Rakyat tertindas, nggak punya kerjaan, dijanjikan 90 Oh iya, negara ini butuh banyak hal lain dibanding keributan ijazah. Jokowi. Jadi kelasnya PSI sekarang itu udah tidak menjadi. Baik, kami tangkap waktu juga yang harus mengakhiri diskusi kita. Kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi lain waktu. Terima kasih Bang Kozinudin, terima kasih Mas Faldo Maldini sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lain masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menangkap sejumlah petambang ilegal yang tengah bekerja di daerah Bangka Belitung. Petambang ilegal ini tidak berkutik ketika disergap oleh Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Dusun Nadi, Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Saat ditangkap, mereka tengah melakukan penambangan ilegal dengan menggunakan sejumlah eskavator. Lokasi tambang ilegal ini berada di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramendito. Terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.